Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Hadirin sahabat Umanuna yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. I'tikaf sebagai sarana pendekatan diri kepada Ilahi. I'tikaf ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara berdiam diri di dalam masjid. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, i'tikaf bertujuan untuk mendekatkan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengalihkan segala bentuk kesibukan hati hanya disibukkan dengan kesibukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya adalah kita all out atau full time hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat Umanuna yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, beriktikaf di dalam masjid adalah sarana yang paling baik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita berada di rumah Allah. Bagaimana tidak dekat apabila kita berada di rumah yang punya rumah? Dan apalagi ini masjid, rumahnya Allah. Tentulah kita apapun yang kita pintakan kepada Allah akan Allah kabulkan. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Lalu kemudian saat memasuki masjid, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca doa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, tolong bukakan pintu-pintu rahmat untukku. Pintunya saja banyak, apalagi rahmatnya. Tentu lebih banyak. Dan saat keluar masjid, kita diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta rizki darimu. Ini adalah jaminan bagi setiap muslim, setiap orang beriman yang rajin ke masjid, dia tidak akan miskin seumur hidupnya sampai kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jangan lupa satu hal, ketika kita memasuki masjid jangan lupa menunaikan haknya. Apa itu? Yaitu bersuci lalu melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Hadirin sahabat Umanuna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan ini kita diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam untuk beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa disuruh seperti itu? Karena ini adalah sarana yang paling baik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi Lailatul Qadarnya. Satu malam apabila kita beribadah di malam tersebut, Allah akan bayar dengan 1000 bulan. Masya Allah. Dalam sebuah hadis disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan juga ketika tahun kewafatannya, Rasulullah beriktikaf di 20 hari bulan Ramadan. Hadirin sahabat Umanuna yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain sebagai tempat yang paling mudah untuk beribadah kepada Allah, di dalam masjid segala peluang maksiat Allah tutup serapat-rapatnya. Bagaimana tidak? Ketika kita masuk masjid, kita disunahkan untuk tetap dalam keadaan suci. Lalu kemudian tidak diperbolehkan untuk berbicara yang tidak manfaat. Lalu memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak
kalimat-kalimat thayyibah, dan hal-hal kebaikan lainnya. Hadirin sahabat Umanun yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah sama-sama kita niatkan di 10 hari terakhir Ramadan ini kita untuk beriktikaf di dalam masjid. Karena belum tentu di Ramadan yang akan datang kita masih diberikan kesempatan usia oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Ramadan saat ini. Hadirin sahabat Mumanuna yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita untuk beribadah kepadanya serta melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, sehingga saat pulang nanti kita punya bekal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Telah berjanji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman lagi beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.